Karena zaman sekarang tuh kita terlalu berada di circle yang zona nyaman kita sendiri gitu. Jadi ketika kita sudah merasa nyaman, ya sudah kita di situ aja. Padahal sementara banyak circle lain yang juga lebih nyaman dibanding circle kita. Kalau kita punya keinginan untuk keluar. Gitu. Itulah salah satu yang kita lakukan setelah 7 tahun kita melihat, oh ternyata circle kita begini, kita coba membuka circle-circle baru gitu. Dengan nama brand baru, konten-konten itu. Dan ternyata memang banyak circle-circle ya, salah satunya dibilang channel ini ya kan. Iya. Itu hati-hati loh, jangan sering ngucek-ngucek mata kamu. Enggak gini. Nanti pelangi di mata kamu rusak. Iya. ternyata selama 7 tahun. Oke guys, balik lagi di Dibilang Channel. Kali ini kita di Dibilang Podcast dan kita mulai aja langsung ya, karena kita kedatangan orang yang cukup fenomenal di sini. Ayo kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak TK jadinya. Jadi kita kedatangan admin salah satu akun yang banyak followernya. Nggak banyak juga, masih kecil. Ih banyak itu. Masih kecil Apa yang kecil? anunya. Ayo kita kedatangan admin dari Balikpapan Lifestyle atau sekarang yang lebih dikenal dengan apa? Balikpapan. Kontengan konten. Iya. Kontengan konten. konten. Nah, kita pengen tanya-tanya nih, kenapa sih namanya itu Balikpapan Lifestyle? Terus kenapa dirubah sekarang brandingnya menjadi kontengan konten? Langsung aja kita kenalan dengan Bang Ical. Silakan Bang. Hadir. Ya kenalan yang panjangan Kenalan. dikit, napa? Kan udah kenal, udah tahu namanya Ical. Iya juga sih. Tapi followerku belum kenal. Oh iya. Halo, Dibilang Channel. Apa Ya. sih? Nyebutnya apa sih? Sobat atau Iya, apa? Dibilang Channel sama Dibilang Podcast. Kita di Dibilang Podcast sekarang. Kalau buat yang nonton disebutnya apa? Nggak ada, aku belum dapat itu. Ais, nggak gaul, nggak hebat. Siapa tahu Bang Ical bisa kasih nama untuk penontonku. Nantilah. Itu ada hitungannya soalnya itu. Oke. Hari gini gratis. Iya. Nggak mau, nggak suka gue. Oke. Ya, oke. Aduh, aku baru awalnya sudah kena duluan dari kayaknya ini. Kayaknya Bang Ical ini selain menjadi salah satu admin, dia juga menjadi stand up comedy. Belum. Oh, belum. Oh. Akan mau? Enggak juga. Enggak juga. Nggak boleh, masing-masing sudah ada pintu rezekinya. Keren. Dewasa sekali sesuai umur. Oke, terima kasih. Nah, kita tapi tidak sendirian ya. Di sini aku ditemanin co-host cantik di sini. Yeah. Di sini ada Kak Nuri. Ya. Halo semuanya, aku Nurin. Kamu sudah berapa kali sih kesini? Berapa kali ya? Udah kayak rumah kayaknya di sini. Karena kamu di sini sebagai co-host, kamu deh yang bertanggung jawab untuk nanyain abang ini, Abang Ical. Waduh. Wah. Biar pemanis-pemanis sedikit lah di channel ini kan. Itulah alasannya kenapa aku mau datang ke sini gitu. Nah, kamu sebagai alasan, you are the reason katanya. Weh. Ya kalau gitu aku tanya ya. Saya menjawab. Kalian kayak orang pacaran marah deh. Patah-patah ngomongnya. Ayo, Nuri. Oke, saya bersedia. Sumpah saya bersedia. Yang keberapa? Aduh aku malu. Kita juga lagi live ya ini. Kalau Kita lagi kalian live IG di Balikpapan TL. TL ya. Nanti kalau Selamat kalian- malam, Kakak. Wih. Selamat Oh, malam. ngomongnya kakak ya? Iya, Kakak kan konten-konten. Oh iya. Oh iya benar. Jadi panggilannya Kakak. Wih. Kakak. Kalau aku nanti kalau dibilang podcast DP, DP harus. Aduh. Oke. Bang Ical sudah berapa lama sih ngebangun branding Balikpapan Lifestyle itu, Bang? Oke, kalau untuk Balikpapan Lifestyle itu sendiri awal mulanya kita dari Twitter. Oh, dari Twitter. Jadi waktu itu sekitar tahun 2013 itu ada 3 pendiri. 3 pendiri. Jadi awalnya namanya Balikpapan TL. TL itu singkatan dari timeline ya. Timeline, oke. Cuman karena kita pengen fokus ke lifestyle, akhirnya brandnya jadi Balikpapan Lifestyle. Gitu. Dan Terus lanjut, Bang. lagian juga di Twitter nggak bisa panjang-panjang nama ini ID-nya kan. 160 aja ya. Sudah. Bukan ID-nya. Oh, nama ID-nya. Iya. Jadi nggak Betul. cukup Balikpapan Benar. Lifestyle kan. Akhirnya itulah kita singkat jadi Balikpapan TL. Gitu. TL terbalik dong.
Oh, timeline tadi ya, timeline. Timeline. Oke, Oh. oke. Tuh, berarti kalau di Twitter pembahasan utamanya apa kalau di Twitter? Twitter ya kita terkenalnya dulu akun modus. Ini isinya para moduser semua kayaknya. Iya, Ini. itulah. Gua Buat- anak kecil. Buaya semua. Gimana? Kok bisa sampai tercetus pengen ngebuat akun lifestyle tapi dibawaannya dengan cara bermodus ria? Jadi awal mulanya kita ngebuat akun itu sebenarnya sih karena keresahan kita ya. Jadi pendirinya itu sebenarnya para pelaku UKM. Aku kira para pelakor. Kok dia diem sih? Aku mau ngomong apa? Aku nggak tahu. Ini harus Ih, dipancing, Goy. harus dipancing dia. Oke, lanjut. Oke. Pelaku UKM. Jadi kita waktu itu kan namanya pelaku UKM kan pengen juga namanya promo-promo di medsos ya kan. Benar. Ternyata saat itu ya lumayan juga harganya untuk promo di Twitter. Oh, oke. Gitu. Akhirnya ya sudah kita putuskan, ayo kita coba bangun sama-sama. Aha. Kita bangun dari nol, kita bantu teman-teman UKM gitu kan. Jadi Oke. tagline kita sukses berjamaah. Sukses berjamaah. Iya, sampai Keren. sekarang tagline itu tetap saya bawa meskipun sudah berganti tim. Oke. Berarti tujuannya memang ngebantu untuk teman-teman UMKM nge-rebranding produk Iya, mereka betul, gitu ya. Betul. Gitu. Terus gimana? Respon dari teman-teman UKM gimana itu? Ya mulai dari Twitter sih alhamdulillah sampai pindah ke IG pun ada yang masih ngikut ke kita. Gitu. Oke. Terima kasih Midesa, terima kasih Prince. Endorse. Sudah disebutkan namanya. Invoice muncul ya. Iya. Ayo Nuri coba nanya dong. Masa jadi co-host gak mau nanya? Iya, karena aku jadi co-host ya. Iya. Terus aku juga bingung nih, kenapa kok bisa-bisanya aku diundang untuk nge-live di Balikpapan TL? Kenapa alasannya? Kan Om yang undang. jadi Om Ical ini nebeng studio ya. Iya ceritanya aku mau ngebajak sebenarnya sih karena malam minggu nih kan. Iya. Jadi aku mau ngebajak dibilang studio ini. Iya, di bilang studio. Biar para kakak-kakak yang malam minggunya gabut bisa melihat bidadari. Aduh, aku jadi Secara malu. langsung. Gitu kan. Aku bukan bidadari, guys. Bidadara. Bang, tadi dari tahun berapa tadi? 2013. 2013, berarti sudah sekitar 8 tahun ya? Mau 8 tahun. Mau 8 tahun. Bulan Mei ini mau 8 tahun. Mau 8 tahun bulan Mei. Tapi kenapa dari Twitter beralih ke Instagram? Ya, karena traffic Twitter juga sudah mulai menurun untuk Balikpapan deh. Oh, iya benar. Kemarin tuh aku sempat main Twitter. Twitter itu ternyata banyak yang dari Pulau Jawa sama Sumatera. Jadi dari Kalimantan tuh susah banget aku kan di Twitter itu ternyata banyak bikin kayak grup-grup WhatsApp gitu. Aku sempat ikut. Terus pasti jomblo yang ngikutin grup WhatsApp. Guys, dia jomblo, yang nonton jomblo. Pasti kamu terjaring para buaya. Itu sebenarnya trik-trik para buaya itu. Itu iya sudah lama kami mainkan. Dia salah satu Alumni. WhatsApp-nya. Masih aktif di sana kayaknya. BBM kalau zaman dulu mah. Oh, BBM ya. Grup BBM. aku Ah, iya, bukan benar. anak BBM. Oh iya. Aku bukan anak BBM, kakak. Bukan. Tapi keren loh. Balikpapan TL ini jadi kalau kulihat sekarang kontennya lebih ke arah edukasi ya. Tapi kalau boleh tahu sendiri sih timnya ini terdiri dari berapa orang? Nah kalau dulu ya itu dari 3, kemudian karena isinya cowok semua kita akhirnya ngerekrut satu lagi biar cewek untuk refresh timeline dalam artian biar tampil biar ada variasi lah ya tweet-tweetnya dari Balikpapan TL. Gitu. Karena dia sibuk lagi rekrut lagi satu cewek, sibuk lagi rekrut lagi satu cowok, jadi sampai di 6. Oh, 6 orang sekarang. Dulu pas zaman Twitter. Nah, kalau sekarang Begitu pindah ke IG tinggal berdua. kok turun? Ya karena kesibukan masing-masing ya. Emang kalau dalam satu tim gitu biasanya pembagian tugasnya apa aja sih Bang kalau di sebuah
akun yang apa ya, yang ibaratnya harus update setiap hari kan, kayak gitu tuh. Kalau untuk di Balikpapan TL sih nggak ada pembagian sih ya, secepatnya aja on. Kalau yang sempat ya silakan gitu. Oh, jadi memang akunnya dibuat cabang, maksudnya satu orang megang user masing-masing gitu ya. Betul. Ah. Jadi kalau Twitter kan ya kita mau nyampah pun orang nggak bakal ngeliat kan, karena kan timeline kan berjalan cepat. Iya, cepat. Kecuali kalau orang itu buka profil akun kita baru bakal kelihatan tweet kita. Beda kalau sama IG kan, kalau kita IG nyampah muncul terus ya. Iya, benar. Benar. Tapi pernah nggak sih sebuah akun Balikpapan TL ini kena apa ya bahasanya, kena serang dari para netizen gitu? Penasaran selama ini alhamdulillah belum ya. Belum. Nanti kita Jangan belum dong. Nanti kita Mudahan tidak ada, mudahan tidak pernah. Aduh. Jangan belum, kalau belum itu bakalan terjadi. Pasti akan terjadi. Pasti akan terjadi. Iya. Namanya juga netizen ya. Iya benar. Iya, benar sih. Susah ya, kita mau berbuat baik pun netizen pasti bakalan mencari kelemahan kita dan itu bakalan diserang gitu kan ya. Iya, benar. Tapi betul ya, jadi Balikpapan TL belum pernah dapat yang seperti itu. Atau misalnya salah ngepost nih, terus tiba-tiba ada yang nyerang gitu. Kalau seperti itu sih, kalau bahasa nyerang sih sebenarnya kami nggak pernah merasa itu sebagai serangan ya, mungkin ya sebagai kritikan atau apa ya pasti ada. Oh. Dan itu kami juga tetap berterima kasih terhadap kritikan-kritikan seperti itu dan kami tidak pernah merasa itu sebagai serangan. Jadi itu juga sebagai, ibaratnya juga sebagai koreksi kita ya. Iya, betul. Stay positif ya. Karena kan terkadang omongan orang itu. Kalau zaman sekarang nggak boleh positif, harus negatif. Iya. Apalagi kamu nggak boleh positif semua waktunya. Dia belum positifnya sudah minum Prenagen. Katanya kalau Nuri sendiri lebih aktif di mana kalau sosial media? Twitter kah, Facebook kah, Instagram kah? Aku anak Instagram Oh, kenapa lebih milih Instagram? karena lebih simpel. Perasaan ribet ya? Enggak sih, enggak ribet, enggak seribet itu. Kalau mau simple itu di Twitter ya Bang ya? Iya. Cuma 160 karakter. Tapi bisa panjang, jadi ngulang. Dan itu lebih cepat naik. Ya dulu aku sempat main Twitter, cuma karena apa ya? Makin kesini Udah punya orang-orangnya follower. Udah punya follower. followersku udah hampir udah 200-an. 11.000. Baru 11.000. Baru. Ya ampun. Tapi Bang Ical, kalau kita mau gabung sama Balikpapan TL ya, atau mau kolaborasi sama Balikpapan TL, gimana caranya Bang? kalau untuk sekarang makanya kita berubah nama jadi kontengan konten, jadi kita mempersilahkan buat para konten kreator Balikpapan yang mau kontengan sama kita. Jadi istilahnya ini ada akun nih, kalian punya konten apa, kalau mau istilahnya mau kalian baru nih istilahnya gini kan, mau memperkenalkan produk konten kalian ya silakan manfaatkan akun itu sebaik mungkin. Kalau mau cari duit bareng-bareng juga bisa silakan. Gitu kan. Keren Gitu. diajakin bisnis guys. Jadi Ini kalau bukan MLM. jadi kalau mau happy aja silakan gitu kan. Kalau mau sekalian kita berbisnis silakan. Yang penting satu, konsisten. Benar. Jadi teman-teman ya, buat kalian yang para konten kreator baru ibaratnya seperti itu, kalau kalian pengen tetap eksis ya kalian buatlah konten yang konsisten. Terus konten kalian juga bermanfaat buat orang-orang sehingga peminatnya itu nggak apa ya bahasanya? Nggak bosen dengan konten yang ada seperti itu. Sebenarnya sih kalau dibilang bermanfaat apa enggak tergantung dari konsepnya sendiri sih. Karena nggak semua konten itu kalau menurut saya bermanfaat. Oke. Dan masing-masing juga pasti punya penggemarnya masing-masing. Tapi kalau Bang Ical sendiri melihat konten-konten Indonesia zaman sekarang ini gimana? Ya beragam sih ya, masing-masing sudah punya segmen tersendiri. Tapi kan kalau dilihat kan banyak konten yang halu yang lebih naik daripada konten-konten yang mengedukasi. Itu gimana menurut Bang Ical? Ya karena memang para netizen sekarang mungkin karena bosan kebanyakan di rumah atau apa ya, akhirnya butuh sesuatu yang out of the box. Dalam artian bosan nih ngelihat yang biasa-biasa aja gitu kan, akhirnya larinya ke ngelihat yang luar tidak biasa tidak biasa. Oke. Bang Ical sudah lama di bidang sosial media Balikpapan, ya kan? Masih baru 8 tahun, 7 atau 8 tahun kan sudah cukup lama kan? Karena dia sudah senior juga. Setidaknya di antara kita, Bang Ical yang paling senior di sini. Siap. Terus kalau melihat perkembangan sosial media di Kota Balikpapan sendiri nih Bang, gimana Bang?
Kalau untuk zaman sama ya seperti zaman Twitter, zaman namanya medsos ya pasti akan bermunculan akun-akun baru dengan wajah-wajah baru, dengan karakteristik baru. Tapi ujung-ujungnya akhirnya mengerucut akhirnya akan jadi sama polanya gitu loh. Gitu. Karena apa? Ketika yang baru kan semakin awalnya memunculkan konten-konten baru nih. Tapi ternyata mungkin karena baru viewersnya atau apa sedikit, respon dari netizen sedikit, akhirnya mereka mencoba mengikuti akun-akun yang sudah duluan survive gitu kan, akhirnya mereka meniru. Oh, jadi mengikuti konsep yang sudah ada gitu. Ya. Terus mereka Copy memodifikasinya. iya, Copy paste. betul. Itu buat teman-teman yang lagi pengen bikin konten tapi bingung. Nah, belajar dari senior-senior. Tapi jangan di-copy ya. Maksudnya jangan di-copy paste langsung plek gitu. Setidaknya Modif lah. dimodif. Jadi kayak kalau ibarat itu ada namanya ATM. Amati, tiru, modifikasi. Nah, betul. Nah, jadi kayak konten-konten yang seperti itu yang biasanya kita bisa melihat sudut pandang lain gitu kan. Misalnya si A sudah buat konten seperti ini. Kita sebagai yang si B dan si C itu ngebuat itu kalau bisa dilanjutkan. Jadi kayak ada kontinuitasnya, apa sih bahasanya itu? Kayak part 1, part 2, tapi dengan model yang berbeda. Nah, gitu juga bisa seperti itu. Oke. Bang Ical ada yang pengen ditanya ke kita? Bisa nanya gitu kan? Iya, gitu. Nanti sesi-sesinya ada nanti. Beda lagi kan di sini kan saya sebagai undangan. Iya, iya. Nanti tunggu tanggal mainnya kamu ya. Oh, kita bakal diundang sama Bang Ical ya. Iya, jadi nanti dibilang channel juga akan tampil di obrolan warung kopi kapan, tinggal tunggu tanggal mainnya. Oke. Oke. Tapi kalau sekarang Bang Ical juga aktif di podcast kan ya? Dibilang podcast enggak juga sih sebenarnya, ngobrol-ngobrol biasa aja sih. Tapi kan kalau orang lihat bilang, oh ini kayaknya podcast nih, gitu kan ya. Kalau zaman sekarang podcast yang nyebut. Iya, nyebutnya nyebutnya podcast. podcast. Padahal ya itu ngobrol biasa aja gitu ya. Iya, Pokoknya disangkut pautkan semua sama podcast. Iya. Pokoknya yang ngobrol podcast. Podcast gitu kan. Padahal podcast sendiri kan nggak sesederhana itu ya kan. Iya benar. Padahal kita harus ada apa? Ribet lah. Ada konsep, benar-benar terkonsep dan ada alurnya ya. Betul, kalau podcast betul, itu betul. kan. Kalau yang saya lakukan sebenarnya bukan podcast sih, belum pantas disebut podcast kalau saya bilang sih. Belum ada. Iya. Tapi kenapa ngambilnya ke kedai-kedai, maksudnya ke tongkrongan-tongkrongan, ke tempat-tempat tongkrongan gitu, Bang? Jadi ya sebagai satu tadi nih, sukses berjamaah. Oh, benar. Jadi apalagi ada tongkrongan-tongkrongan yang baru ya. Iya, betul, yang baru atau mungkin yang sepi. Justru saya malah senang yang tempat-tempat yang sepi. Kenapa? Bisa naikin anunya dia, trafficnya mereka juga. Nah, istilahnya di sini iya. saya mencoba memperkenalkan ini loh. Di tempat ini ada loh ternyata tempat yang lumayan asik juga buat nongkrong. Ya, Betul, sekaligus promosi itu. Iya, kita bantu mereka. Jadi mereka bantu kita bantu mereka. Jadi kontenan lah. Benar. benar. Jadi nggak cuma saya yang diuntungkan atau mereka yang diuntungkan gitu kan. Jadi saling menguntungkan. Jadi saling support juga ya. Simbiosis mutualisme. Wih, itu bahasa biologi. Artinya apa itu? ya? Saling menguntungkan satu sama lain. Sudah mulai menjurus ke arah biologi berarti. Ya, aku soalnya ujian ambil biologi. Wih, saya lulusan biologi ya. Aduh. Tapi kalau kontengan sendiri tuh bahasa Balikpapan, Bang ya? Iya, bahasa kapan? Mungkin banyak ada orang yang nggak tahu nih ya kontengan itu apa, bisa dijelaskan dong. Kontengan itu temenan sih. Apa ya? Gabung gitu lah. Joinan. Apa Kalau ya? bahasa kerennya itu dia. Oh, bahasa kerennya. Collab. Itu kolaps. Itu. Jadi teman-teman yang nggak tahu kontengan, jadi itu adalah salah satu bahasa khas Balikpapan, Bang ya. Iya, terutama kalau main kleker, Iya. main kartu. Tahu kleker nggak? Tahu dong. Apa tuh? Kelereng. Iya. Main kartu, main Aku masih main gambar itu gitu kan. Jadi kalau misalnya kita habis, kita butuh support system gitu ya. Penanam saham lah ibaratnya kontengan. Kadang kontengan tuh diem-diem. Oh iya bener. Kalau main kleker itu kan saya kan sengaja dilepasin. Iya. Adik-bidik gitu kan. Ih, kamu kontengan. Habis itu ngambek banget. Main kartu lempar gitu, kontengan. Kayak gitu. Jadi masa kecil zaman sekarang Kameramennya nggak tahu kontengan loh. yang kameramen ini Balikpapan karbitan dia. Tuh kan dia sibuk sendiri sama IG-nya nah. Padahal nyari cewek juga itu. Ya, dilirik ya. Jadi di depan kita ini kameramennya juga salah satu konten kreator video dia, Bang.
Ya cuma belum dapat wadah yang tepat ya. Silakan ngobrol-ngobrol nanti sama kita ya kan. Nah, tuh ditawarin. Sama tahu gabung. Kenapa? Di episode selanjutnya. Oh, di episode selanjutnya. Wah, keren. Sampai pagi nanti. Wah, sampai Kamu, pagi. kamu sekalian jagongan ya, sekalian apa? Ronda. Udah malam dia. Kalian. Eh, Ada rumah kayak apa? Nggak punya rumah, kasihan. Bang Ical berarti di sekarang timnya ada berapa, Bang? 2 tadi tuh ya? Sekarang 2. Sekarang masih 2. Masih 2. Jadi sementara sambil kita mencoba merekrut yang baru, itu berjalan 2. Ada syaratnya nggak sih kalau kita mau gabung sama Balikpapan konten? Yang penting konsisten. Jadi kalau konsepnya konten untuk sekarang selain kolaborasi dengan konten kreator apalagi nih, Bang? Ya sebenarnya sih kita pengen membuat konten sendiri ya. Gitu. Tapi Apa itu? Di bidang apa kalau konten sendiri? Ya tergantung dari nanti tim yang kita dapat. Oh. Ada syaratnya nggak sih pengen selain konsisten apalagi sih? Ya, konsisten itu sih yang paling penting. Karena Susah loh Bang nyari orang yang konsisten itu. Sudah. Abang sendiri aja 8 tahun loh kan masih nyari orang yang konsisten gitu kan. Iya. Abang sendiri sudah konsisten gitu. Mau orang yang konsisten seperti apa lagi yang dicari itu? Ya, karena kan kita tahu rata-rata anak-anak sekarang itu panas di depan. PTA, panas teh ayam. Jorok. Itu bekas Jijik. gelai. Nah, itu kan bahasanya kan. Nama temenan sudah gua. Stop mamamu kamu nanti. Ada mamaku di dalam. Ada ke mamamu. Ada, Ces. Oh, jadi gitu. Waduh. Jadi buat teman-teman yang pengen gabung di konten, nah, kalian harus konsisten. Kalau kalian udah konsisten, di-kick langsung. Tapi bisa tempat belajar juga kan di konten-kontennya. Bisa. Apa yang bisa Sama-sama kita belajar lah kita. Hmm. Istilahnya gimana caranya membuat konten yang bisa diterima oleh kakak-kakak sekalian gitu. Gimana caranya kita memperhalus konten yang istilahnya jangan sampai konten kita itu justru malah membuat atau menyakiti hati orang. Jadi blunder gitu ya, seperti betul. itu ya. Tapi Bang, kalau misalnya kita mau nitip konten ini ya di konten itu gimana? Apakah ada sharing cost-nya atau bebas biaya? Tergantung dari Gimana? konsep kontennya itu apa. Gitu. Contohnya? Kalau misalkan konsep konten kalian itu dalam artian kalian mendapat benefit berupa Materi? berupa rupiah atau apa, itu ya istilahnya B2B lah, bisnis to bisnis ya kan. Oh. Tapi kalau misalkan konten kalian benar-benar konten pure yang kalian ya hasil konten kalian ya silakan. Dalam arti, ya kayak seperti sekarang kan saya bekerja sama dengan Coach Fajar nih, guru olahragamu. Itu beliau juga kan punya channel YouTube juga kan. Dan beliau juga sebagai private trainer. Gitu. Jadi menitip kontennya dia di akun konten. Gitu. Jadi dia dapat jatah setiap hari ini tadi Sabtu sore. Oh, di setiap satu sore. Kemudian ada juga satu lagi teman saya dari yang sekarang tinggal di Kanada. Itu Mbak Nina. Jadi dia tuh suka bikin makanan gitu. Jadi ada resep-resep gitu. Cuman memang sih kendala sekarang karena dia terlalu lama di Kanada, agak susah dia untuk berbahasa Indonesia. Jadi bukan susah dalam artian nggak bisa, tapi kagok. Iya. Jadi ya sementara isinya dia masih berbahasa Inggris. Oh, jadi kontennya bahasa Inggris. Konten bahasa Inggris. Itu juga sempat ada kakak-kakak yang tanya kita, kalau bisa diterjemahkan dong dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia gitu kan. Ya mungkin nanti kedepannya kita akan ngasih semacam kayak subtitle gitu lah. Berarti selain juga untuk bisnis, di konten-konten ini juga tempat untuk belajar ya, untuk saling support, saling meningkatkan, ya berarti meningkatkan follower lah ya, follower, subscriber atau apalah itu yang membuat kalian nyaman. Iya, pokoknya kalau kalian punya konten apapun itu istilahnya yang penting tidak berbau sara ya silakan aja. Iya. Karena memang
Tapi biasanya konten-konten yang berbau sara tuh cepat naik. Itu sudah. Itu kadang yang bikin apa ya, bikin polemik juga di ranah konten kreator ya. Ketika kita sebagai konten kreator yang memberikan sesuatu yang positif, view-nya sedikit. Giliran kita buat sensasi, meletup view-nya gitu kan. Nah, ini yang salah siapa sih sebenarnya gitu ya? Para konten kreatornya yang nggak bermutu kah? Atau para viewernya yang nggak punya moral? Sebenarnya sih bukan karena itu ya, karena kembali lagi masing-masing sudah ada segmennya sendiri. Ya. Wih, kita keren ya, bisa ganti-ganti warnanya loh. Sing, warna biru. Wih, biru keren kayak Ibah Dukun itu. Oke. Ini kayaknya kita terlalu jauh ya, bagaimana nggak masuk di frame nih. Oh, oke. Buat kakak yang baru bergabung, ini kita lagi ada di studionya di Bilang Channel. Ya, buat teman-teman yang pengen ikut podcast atau pengen cerita-cerita yang punya cerita apa aja, boleh datang ke sini. Nanti DM aja di @dibilang kalau di IG. Ya, aku sekalian promosi deh di Silakan. sini. Sekalian promosi. Itulah tujuan kita kan, kontengan ya kan. Iya bener. Jadi aku promosi. Kalau di Balikpapan ada tempat curhat. Tempat curhat atau berbagi kisah, ataupun kalian mau apa ya, mau bebas lah di sini, karena ya konsepnya memang aku ngikut juga sih dari konten ya. Kita yang punya konten, ayo kita kolaborasi bareng, kita sama-sama ngebangun kota Balikpapan. Karena kita ini sebentar lagi menjadi penyangga ibu kota gitu. Kita harus membanggakan kota Balikpapan seperti apa melalui konten-konten kreasi anak-anak muda gitu. Bang Ical masih muda kan? Masih dong. Masih. Oke, sekian. Dari tadi malas umur terus ya. Nanti kamu. Aduh, lucu Bang Ical ini. Tapi thank you loh Bang Ical sudah mau datang ke sini jauh-jauh. Salut aku sama teman-teman kreator yang seperti ini, yang mau sama-sama ngebangun gitu, sama-sama support. Karena susah sudah zaman sekarang itu untuk mencari orang-orang yang ibaratnya satu frekuensi, ya kan? Apalagi mau konsisten di bidang itu gitu. Sebenarnya kalau dibilang susah nggak juga. Karena zaman sekarang tuh kita terlalu berada di circle yang zona nyaman kita sendiri gitu. Jadi ketika kita sudah merasa nyaman, ya sudah, kita di situ aja. Padahal sementara banyak circle lain yang juga lebih nyaman dibanding circle kita, karena kita punya keinginan untuk keluar gitu. Itulah salah satu yang kita lakukan setelah 7 tahun kita melihat, oh ternyata circle kita begini, kita coba membuka circle baru gitu. Dengan nama brand baru, konten-konten itu. Dan ternyata memang banyak ya? circle ya, salah satunya dibilang channel ini ya kan. Iya. Itu merupakan satu circle baru buat kami. Dan ternyata tempatnya juga asik, walaupun jauh. Untung malam minggu, kalau malam Jumat asik saya pulang. Nggak bakal nyampe ke sini. Itu udah diganggu loh, biasanya orang-orang baru tuh kalau kesini diganggu. Katanya malam minggu nggak ada kegiatan Bang. Kok malah kesini gitu kan? Ya, nggak ada, emang mau kegiatan apa? Iya, jalan gitu kayak apa? Mau jalan kemana? Ini lagi maksudnya COVID. Tutup juga ya. Jam 8 sudah tutup mallnya. Nggak tahu sih, kalau karena lama nggak keluar ke mall juga nggak tahu jam operasional mall berapa. Terima kasih juga buat Pemkot yang sudah menghargai kita. Jadi kita termasuk salah waktu itu di tahun berapa saya lupa. Termasuk yang mendapatkan penghargaan juga dari Pemkot ketika program We Love Balikpapan yang Balikpapan menang itu tahun berapa itu? Yang menang di apa ini? We Love Balikpapan. We Love Balikpapan 2017 2000 sempat itulah pokoknya itu. Itu. Oh, dapat juga karena support ya. Jadi termasuk yang mendapatkan semacam reward dari Pemkot lah terhadap teman-teman admin medsos. Akhirnya Pemkot menyadari bahwa medsos itu penting juga buat memperkenalkan Balikpapan, sampai akhirnya tingkat itu benar-benar satu pencapaian yang paling besar buat kami ketika setingkat kecamatan, kelurahan dan lain-lain akhirnya membuat akun medsos, padahal sebelumnya nggak ada. Jadi nanti udah lama jatuhnya ke RT gitu ya, buat akun ada juga. RT juga ada akhirnya. Ada juga ya. Ada beberapa RT yang membuat akun gitu. Itu benar-benar kami para orang-orang yang biasa, istilahnya kita nyebutnya apa ya, pemain jari kalau istilah kita gitu kan, kita pemain jari ya, kita pemain jari akhirnya merupakan satu joki jempol, sesuatu kepuasan tersendiri buat kami gitu ketika akhirnya ini loh, mereka akhirnya mau turun ke dunia medsos. Meskipun memang beberapa akhirnya
ada yang nggak aktif lagi. Mungkin karena waktu juga. Harusnya mereka punya admin masing-masing Itu gitu ya. sudah, ya kan, masa harus diketek lagi. Berarti jatuhnya juga akunnya Bang Ical ini sebagai pematik ya buat orang-orang untuk Jadi bukan akun saya sih, jadi bersama dengan teman-teman admin lainnya. Tapi kalau untuk foundernya sendiri Bang, siapa Bang? Salah satunya saya kalau untuk Balikpapan TL. Oh, salah satunya Bang ya. Ah, Karena tadi mau ngebantu UMKM tadi itu ya. iya, tadi penerima ada 3 orang. Kan. Betul. Tapi masih gabung semua atau gimana? Saat ini sudah enggak. Sudah enggak? Jadi saat ini untuk foundernya ya saya sendiri. Wih. Yang masih stay di Balikpapan TL. Oh, masih tadi Balikpapan TL. Jadi kedepannya Balikpapan TL juga akan ganti ID. Jadi nggak cuma brand aja kita ganti. Jadi awalnya kan brandnya Balikpapan Lifestyle. Balikpapan Lifestyle. Kemudian berubah jadi konten. Cuman kalau kita langsung tiba-tiba ganti ID jadi konten, akhirnya mungkin kaget orang. Kaget ini apa sih? Pak unfollow. Wah, akun baru lagi nih. Iya. Tapi kok suara followernya sudah banyak gitu kan. Curiga lagi. Kebanyakan gitu ya. Ada akun baru, followernya sudah banyak, dicurigain dulu. Nggak mau cari tahu. Ini akun peralihan atau bukan gitu kan. Betul, daripada salah-salah, daripada suzon ya kan, mendingan udah ID-nya kita sementara kita tetap pakai Balikpapan TL, brandnya aja yang kita ganti dulu. Sambil pelan-pelan kita memperkenalkan ini loh. Konten itu seperti ini. Konsepnya tadi ya sudah kita jelaskan di tengah video, bukan di awal sih tadi. Di tengah video. Nanti kalau kalian nontonnya sudah sampai di sini, nah buat yang live, kalau kalian bingung kita bahas apa, nanti kalian bisa kunjungin di Bilang Channel ya untuk podcast lebih lengkapnya bersama Bang Ical di sini. Jangan lupa deh di YouTube. Di suprek ya, suprek. Biar cepat. Subrek ya. Sobek. Biar cepat 1000 subscriber lah. Amin. Soalnya habis dari gabungan sama konten-konten kita bisa naik ya. Insya Allah. Amin. Nanti kita kasih giveaway. Sudah berapa sih? Harusnya aku belum boleh nanya nanti kan. 800. Gatel ya. Baru 800. Belum bisa manis. Ya, kita juga baru kali. Tapi Bang Ical nggak main di YouTube? Main juga, ada juga. Apa? Akunnya sama? Sama. Konten juga? Jadi ya buangan dari untuk sementara sih saya masih menyebut itu buangan karena apa? Program-program yang sudah ini tayang di IG kita buang ke YouTube juga. Oh, jadinya kayak backup dari IG-nya itu ya. Karena di YouTube juga lebih ibaratnya kalau di YouTube itu kan resolusinya bisa lebih bagus ya. Detailnya lebih kena. Kalau di IG kan mentok-mentok di HD kalau nggak salah ya. Full HD bisa nggak sih? Di 780 deh resolusinya. Di bawah 780 berapa sih, 600 berapa gitu resolusinya dulu. Iya bener. Karena kalau kita, apalagi kalau konten-konten yang promosi, kalau nggak detail itu kan nggak enak kelihatannya gitu kan. Apalagi kalau makanan, itu kan harus memperhatikan detail, betul-betul memperhatikan detail seperti itu. Kalau boleh jujur nih Bang ya, aku pengen ada konten creator yang bisa ngangkat ini daerah timur Bang, karena daerah timur ini agak kurang terekspos ya Bang. Itu sebenarnya kalau misalkan dibilang kurang terekspos atau apa, enggak juga sih. Karena rata-rata kan kayak pantai daerah timur. Tapi juga ada beberapa orang tuh yang nggak tahu gitu daerah-daerah yang ada di timur. Misalnya contohnya aja kayak emang daerah Kilo banyak yang tahu. Ya kan kalau Kilo kan banyak dilewatin orang juga kalau mau ke Samarinda. Tapi kan nggak tahu juga daerahnya. Iya. Kayak tadi tuh, LKMB nggak tahu kan di mana. Itu daerah iya ya. Berarti sebenarnya semuanya sama, punya keresahan yang sama. Cuman ya kembali lagi, tinggal kalian itulah yang bagaimana caranya mau cari tahu atau enggak gitu betul. Ya. Karena ketika kita nggak cari tahu ya kita nggak bakalan tahu gitu kan. Betul. Nah jadi karena dibilang channel selalu merasa timur ini kok nggak pernah ini, timur kok nggak pernah itu, cobalah kalian ke circle lain. Ternyata orang lain justru malah mencoba cari tahu. Kayak buktinya banyak pantai-pantai yang akhirnya selain Lamaru dan Manggar akhirnya banyak keluar lagi kan, pantai-pantai spot-spot yang lebih bisa bebas dimasukin, spot yang lebih bagus lagi. Saya kan bermunculan ya kan. Ya karena kita kota pantai ibaratnya. Jadi kalau pantainya nggak di blow up,
Apa lagi yang mau di blow up gitu? Buat skandal gitu. Iya, Iya. silakan balik lagi. Wih. Iya, lagi. akhirnya. Wih. Kamu harus nanya loh. Nanya. Iyalah, nanya lah. Udah pinggir di jalan tadi. Kita nungguin kamu untuk bertanya. Mumpung ada orangnya nih, mumpung kita datangkan orangnya. Halo guys, aku kembali. Ayo tanya. Ini aku buat 1 jam nih pokoknya. Nggak peduli aku, buat 1 jam. Ya Baru ampun. 40 menit ini. Masih ada 20 menit ya? Iya. Oke, aku mau nanya. Gimana caranya buat, kan anak muda Balikpapan nih kece-kece ya, kalau bisa dibilang kece-kece. Keci badai. Badai, asik. Gimana sih cara menarik perhatian mereka supaya mereka tuh mau nonton konten kita gitu? Cara tergantung dari kontennya kita lagi sih ke arah mana. Hmm. Jadi gini, ketika kamu sudah mencoba turun jadi konten kreator atau menciptakan sebuah konten, itu harus ada dari diri kamu sendiri. Kamu mau buat konten itu ke arah mana gitu kan? Apakah kamu membuat konten yang benar-benar kontenmu sendiri, atau konten yang mengikuti pasar, Hmm. atau konten-konten yang cepat viral tapi lalu langsung hilang? Cepat viral itu langsung hilang. Ah. Ngikutin. Berarti kalau cepat viral langsung hilang itu ngikutin arus aja itu ya. Iya, ngikutin arus. Lo bikin skandal aja. Bikin skandal habis itu hilang. Betul. Iya. Jadi Habis bikin skandal apa klarifikasi. Kebiasaan zaman sekarang kan kayak gitu ya. spesifikasi. Bentar, aku baru sadar ternyata kan dia awalnya adalah akun modus ya. Pintar ternyata dia. Makanya dia mau kesini karena ada ceweknya gitu. Aduh, bahaya. Justru malah nanti kalau misalkan cowok semua yang sini, aduh akhirnya akan tercipta gosip yang baru lagi, lebih parah lagi ya kan? Dikira nggak normal. Iya. Tapi kalau cewek sendiri juga nanti gimana ya? Dicap jelek. Akunya gimana? Di antara kalian ya. Makanya. Aduh. Kalau Bang Ical sendiri, nanti kalau aku tanya lagi, nanti dia langsung pulang lagi. Apa tuh? Ya, Bang Ical sudah berkeluarga? Sudah. Sudah. Oh. Pengen nambah? Nambah anak angkat. Hati-hati loh, jangan sering ngucek-ngucek mata kamu. Enggak gini. Nanti pelangi di mata kamu rusak. Iya. Ternyata selama 7 tahun modusnya masih belum hilang. Aduh. Ya ampun. Aduh, jadi haus. Kok kamu yang tersipu sih? Harusnya dia. Aku tuh nggak bisa denger gombalan seperti itu. Kenapa biasa prenagen baru digombal sudah bunting. Gak jadi minum gue. Ya Allah. Kacau podcastku hari ini. Aduh. Oke Bang Ical ada pesan-pesan nggak buat teman-teman kita yang lagi nonton? Terutama buat ya anak muda, gimana sih agar lebih apa ya, lebih konsisten menjalani hidup lah. Ya, kalau Boleh dong pesan-pesan dari berat orang banget. senior. berat banget ya itu Iya. pesan. Itu selalu kutanyakan kepada orang-orang yang kesini Bang. Iya. Sementara namanya menjalani hidup, kalau menurut saya jalani aja. Let it flow. Betul. Kita jalani dulu ya kan? Jalani aja dulu. Tokopedia itu beli aja dulu. Tidak dibayar. Sama tahu didengar tit. Tit. Jangan diulang. Aduh kok jadi saru kontennya. Ayo Bang, pesan-pesannya buat teman-teman yang nonton ini Bang. Agar hidup Iya. lebih baik lagi. Ya, yang jelas harus tahu mau tujuan arah hidup kamu kemana. Kemudian cobalah mencari hal-hal baru yang mungkin memang saat ini mungkin kalian akan merasa berada di zona yang nyaman nih. Tapi cobalah keluar dari zona nyaman kalian. Cobalah, bukan dalam artian keluar dari zona nyaman kalian akan mendapatkan ketidaknyamanan, tapi
pasti akan kalian menemukan zona yang lebih nyaman lagi daripada zona nyamannya sekarang kalian ini gitu. Jadi jangan takut untuk mencoba hal yang baru. Jangan takut mencoba hal yang baru. Iya, Nih ada yang betul. komen nih, jadi diri sendiri dengan personal branding. Nah, Wih. siapa tuh? Siapa itu? Kak Taufana Sari. Oh, Tapanasari. Ya, nanti dapat voucher dari Dibilang Channel ya. Masih ada nggak ya vouchernya? Ayo, Bang Ical tadi itu ya, jadi keluar dari zona nyaman kalian, temukan zona nyaman baru gitu. Iya, Karena betul. nggak selamanya di zona nyaman kalian itu kalian bakalan hidup situ terus. Karena hidup ini kan sosial ya. Kalau kalian nggak mengetahui seluk-beluk yang lain, ya kalian akan ibaratnya kayak kura-kura dalam tempurung ya. Iya. Terkungkung aja di situ-situ aja karena sudah nyaman. Nah, kalau di Nuri sendiri, Kalau aku sudah Apa? nyaman belum dengan yang sekarang? Kan nggak ada ya kaset. Gimana Nuri? kalau aku sih orangnya ya let it flow aja, biarin berjalan. Sementara ini kan kemarin tuh aku sempat mengalami gejolak hidup. Aduh, gejolak hidup. Jadi aku sempat pengen berhenti dari kerjaan. Aku kira pengen berhenti hidup. Karena gejolak hidup kan pengen berhenti hidup. Ya, aku juga punya Bentar, penderitaan bentar. seperti itu. Kayaknya zona gravitasi di studio ini hilang ya. Apanya, Bang? Zona gravitasi studio ini. Agak melayang ya? Iya, aku melayang-melayang terus di sampingnya dia. Iya. Sebentar. Aku curiga tadi dia tiba-tiba diam mikir gombalan. Asli tukang modus ini, seniornya Aduh, modus balik senior, papan senior. kayaknya. Kayaknya banyak muridnya ini. Kameramen di belakang kayaknya harus belajar tuh. Itu dia nyatat mulai tadi. Buat bahan lagi. Itu nyatat tadi kamu di DM loh, hati-hati loh kamu ya. Kalian sesama jomblo malam minggu udah kemana-mana, kesini juga ujung. Ini aku mumpung diizinin loh sama orang tua. Biasanya aku tuh nggak pernah diizinin keluar malam. Apalagi sampai jam 9 sekarang. Wih. Karena tahu ada aku ya. Iya. Nanti diantarin deh. Iya. Atau perlu langsung mau hantaran. Langsung dilirik loh. Langsung lirik loh. Aduh. Perlu hantaran. Aduh, ya Allah. Sekalian seserahan. Aduh, ibu yang nonton di rumah ya. Mama, jangan didengarkan. Tadi ada yang nanya tuh. Ada yang nanya, lebih memilih orang tua atau diri sendiri untuk menentukan masa depanmu? Untuk siapa nih? Ini nanyanya ke siapa nih? Kayaknya ke kamu deh, Nuri. Kayaknya mending kita bertiga yang jawab. Sudah, dari yang senior dulu. Ya, yang senior. Habis itu aku Dari yang paling baca. Dari yang baca lagi. Betul, dari yang baca, betul. Coba Lebih Nuri dulu. memilih orang tua atau diri sendiri untuk menentukan masa depan? Kalau untuk masa depannya, aku sih karena aku cinta orang tua aku, jadi aku lebih memilih orang tua. Karena kebahagiaan orang tua itu juga termasuk kebahagiaanku. Aku orangnya cinta orang tua. Cintai orang tuamu. Cintai orang tuamu. Karena kalau dalam Islam ya, Wih. doa ibu itu mengalahkan segalanya. Jadi mau apapun yang terjadi, kalau doa ibumu tuh pasti tembus di langit ketujuh. Wih. Pasti tembus. Kalau ibumu yang mendoakan, ibu kandungmu. Jadi cintai ibumu, cintai orang tuamu, maka masa depanmu akan cerah. Ummi. Cintai ibumu, minum air putih tiap hari. Ayo, kalau dari Bang Ical. Oke. Itu pertanyaan tadi kalau untuk menentukan masa depan ya. Kalau Iya. menurut saya sih jadi diri sendiri, kemudian kita buat keputusan sendiri, tapi minta restu dengan orang tua. Karena ketika kita mendapatkan restu apapun itu, insya Allah pasti akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Keren. Wah, mantap ya. Jadi kalau si Nurul tuh lebih bijak ngomongnya. Iya benar ya. Oke, karena aku yang punya channel di sini, jadi aku nggak jawab ya. Jawab dong, harus wajib. Kita berdua udah jawab.
Kan kalian yang diundang, jadinya kalian yang jawab. Kan ini Tapi ini akunnya orang ya. Akunnya orang. Ayo, Ini kok makin, pertanyaan di kok akunnya makin orang. panas ya. Ini anginnya tuh di bawah, Bang. Ditutupi sama Nuri. Enggak kok, kakiku di atas. Karena kalau anginnya dari atas, bocor suaranya. Oke, aku yang jawab. Lebih memilih orang tua atau diri Diri sendiri? sendiri Oke. untuk masa depan. Susah ya pertanyaannya. Enggak susah. Ya pasti yang menentukan adalah diri sendiri. Yang menentukan adalah diri sendiri, tapi betul tadi katanya Bang Ical, Nggak boleh nyontek. Nih, kamu kok nyontek sih curang mentang-mentang ini. Curang, Nyari nggak boleh. nyari contekan dari kita berdua. Nggak boleh loh. Di ujian udah dikeluarin loh dari ruangan loh. Stop guru BK kamu. Makanya ayu. Bu, Be. Beli ST-nya 2, Be. kok jadi mulai kantin? Kan BK, bule kantin. Aduh, ya bener. Kalau aku sih memilih diri sendiri, terus konsultasi sama orang tua. Jadi kan simple. Iya sih. Dia ngopas jawabanku culas. Kok ngopas? Sama loh. Sama loh. Iya, cuma beda bahasa. Betul kan? Amati tiru modifikasi. Konten kreator muda. Aduh. Belajar dari yang senior. Ada lagi yang ingin bertanya? Jangan lupa teman-teman di follow IG-nya @dibilang. Iya. Dan subscribe juga YouTube-nya. Dibilang Dibilang channel. channel. Thank you loh, Bang. Dan ini buat yang di Aku tengah juga nih. punya YouTube. Punya YouTube juga kamu? Kak? Iya. Sejak kapan? Matiin sore. Aduh, sejak kapan kamu punya Jangan YouTube? lupa di follow nih IG-nya @nuri_n. @nurins. Nurin Nurin. SZ. Susah banget sih. NSZ. Pasti kamu anak terakhir deh. Iya. Karena Bener. ada Z-nya. Kalau apa paling pertama sih Nurina A. Nurina. Nanti kalau kamu punya anak kasih nama AA. Jadi paling depan terus dia. Nanti terakhir Z. Jangan, kasihan kalau disuruh ujian paling depan. Iya juga sih. Karena kalau ujian paling depan tuh bisa nyontek loh. Mana bisa? Kan yang dijagain guru paling belakang. Ayo Bang, gombalin lagi Bang. Abang kesini buat ngombalin aja nih. Karena tukang modus kan, raja modus. Asli nih keringatan. Iya. Waduh, Panas kan? Aku lo ndak keringatan. aku lo biasa aja. Lu hangat ya karena di sebelah matahari ya. Bukan matahari, mohon maaf, ini bintang. Wih. Gimana? Bintang di hatimu. Oh tidak, tolong saya. Tidak. Kok dia mau ngombali diri sendiri ya kan? Aku jadi bingung. Biasa kalau jomblo kalau sudah malam minggu kayak gitu kan. Udah ada yang Iya. ngegombalin menghibur diri sendiri Menghibur dia. diri, halusinasi. Oke deh kalau gitu. Buat teman-teman, thank you ya yang sudah ngikutin kita sampai segini panjangnya ya. Jadi kalian sudah ibaratnya kalian bakalan tahu ya tentang Balikpapan TL itu kenapa sekarang berubah nama jadi kontengan konten dan sejarahnya mereka kenapa terbentuk Balikpapan TL sampai sekarang mereka berubah nama. Kita sudah mendatangkan narasumbernya yang langsung dari salah satu foundernya Balikpapan TL. Nah, jadi buat kalian yang pengen kontengan konten ya sama Balikpapan TL, langsung aja DM di @balikpapan_tl masih ya? Lihat bentar Mas ya. Masih di @balikpapan_tl. Nanti kontak aja langsung adminnya ini nih. Ini adminnya ada di sini ya. Oke. Waduh, keren. Ini sudah kita terlalu panjang ini ceritanya di sini. Kayaknya Makin dah jelas ya. 1 jam loh kita cerita. Bang Ical juga sudah mulai kebes bajunya. Gila. Karena ya mohon maaf ya. Jadi apa namanya? Studionya masih kurang proper ya. Nanti kalau misalnya sudah memang kita betul-betul konsisten di bidang podcast, bakalan ada studio yang proper yang nggak bikin tamunya kebes lagi deh. Nanti kita pasang AC deh. Amin. Amin. Angin cendela. Jadi yang mau investasi di Dibilang Channel bisa langsung hubungi Dibilang Channel ya kan. invest. Siapa tahu ya kan mau kontengan, mau ngebangun podcast Balikpapan ya kan. Bener banget. Daripada cari buat baru sendiri, sudah mending pakai yang sudah ada, kita modif lagi ya kan. Pakai aja. Ini Kontengan studio ya terbuka. kan. Nah, Gitu kan. Karena di sini ada tempatnya dan ini ya, ibaratnya bebas ya. Asal jangan terlalu malam. Karena waktunya tidur. Iya benar. Oke deh kalau gitu kita akhirin aja konten kita pada hari ini. Terima kasih Bang Ical yang sudah banyak berbagi kisah sama kita. Terima kasih Nuri yang sudah menjadi pemanis di tengah antara kita. sudah. Aku jadi pemanis, manisan bukan. Gula, iya.
Oke teman-teman juga thank you yang sudah dengerin kita atau melihat kita sampai sejauh ini ya. Semoga kalian terhibur, semoga kalian mendapatkan informasi dan informasi yang inspiratif serta membangun sehingga kalian bisa hidup lebih baik lagi. Amin. Seperti itu. Oke, tetap di Dibilang Podcast karena selalu ada cerita untuk dibilang. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Dan bye-bye. Bye. Sampai jumpa lagi.